Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjenia Jaiflin, NIM 220108.001. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu. Yang pertama, pengertian perkembangan individu. Perkembangan individu dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri seseorang sejak ia lahir dan hingga akhir hayatnya. Ataupun perkembangan individu dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang sistematis dalam diri seseorang menuju tingkat kedewasaan atau tingkat kematangan. Yang berikut adapun prinsip-prinsip dalam perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan menyangkut perubahan. Contohnya, dalam diri kita terjadi perubahan tinggi badan atau berat badan, maka di situ kita sudah mengalami perkembangan. Yang kedua, perkembangan di mana individu menyesuaikan diri dengan kelompok sosial. Artinya di sini kita sebagai individu harus bisa menyesuaikan diri dengan kelompok sosial. Contohnya, dalam kelompok sosial tempat sekitar tempat tinggal kita ada kebiasaan gotong royong. Nah, di situ kita sebagai seorang individu yang baik harus bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan gotong royong tersebut. Yang ketiga, perkembangan terjadi apabila individu berinteraksi dengan kelompok sosial. Contohnya, kita sebagai individu yang baik harus dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita sehingga perkembangan kita dapat terjadi. Yang keempat, perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang keenam, perkembangan dipengaruhi oleh sebagian karena kondisi bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Contohnya, dalam diri seseorang individu, dia mengalami perkembangan yang baik. Nah, di situ mungkin merupakan sifat bawaan dari kedua orang tua, ataupun mungkin dia tinggal di lingkungan sekitar tempat tinggal dia yang baik sehingga perkembangannya juga semakin baik. Yang berikutnya, terdapat periode-periode dalam pola perkembangan. Misalnya, periode pralahir, masa neonatur, masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak akhir. Yang berikut, adanya harapan sosial pada setiap periode perkembangan. Dan yang berikutnya, perkembangan juga mengandung kemungkinan bahaya fisik maupun bahaya psikologis. Contohnya, apabila kita sebagai individu memiliki perkembangan yang kurang baik semenjak di dalam kandungan, maka pada saat kita dilahirkan juga perkembangan kita akan terganggu ataupun kita mengalami cacat fisik. Dan yang terakhir, perkembangan dan yang terakhir adanya kebahagiaan pada setiap periode perkembangan. Contohnya, masa kanak-kanak adalah masa yang paling bahagia, sedangkan masa puber adalah masa yang paling tidak bahagia. Yang berikutnya adapun fase-fase dalam perkembangan individu. Menurut Buller, ada beberapa fase dalam perkembangan individu. Fase yang pertama berumur 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini seorang anak atau seorang individu belajar untuk menggerakkan fungsi motoriknya seperti perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Fase yang kedua berumur 2 sampai 4 tahun. Pada fase ini seorang anak sudah bisa menyesuaikan diri dengan objek luarnya atau sudah bisa mengenal objek-objek di luar dirinya sendiri. Fase yang ketiga berumur 5 sampai 8 tahun. Pada fase ini seorang anak sudah bisa bersosialisasi secara perlahan dengan lingkungan sekitarnya. Fase yang keempat berumur 9 sampai 11 tahun. Pada fase ini seorang anak sudah bisa menyelidiki dan bereksperimen tentang hal-hal baru di luar dirinya sendiri. Dan fase yang kelima berumur 14 sampai 19 tahun. Pada fase ini seorang anak atau seorang individu sudah mencapai fase yang paling akhir atau menuju tingkat kedewasaan. Dan yang berikutnya adapun tugas-tugas perkembangan individu. Ada 4 faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan individu dalam diri seseorang. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, tuntutan norma. Yang ketiga, tuntutan dan dorongan dalam diri kita sendiri. Dan yang keempat, tuntutan dan dorongan masyarakat secara kultural.
Berikut tugas perkembangan individu bagi setiap tahap perkembangannya dapat diuraikan sebagai berikut. Tugas yang pertama, usia bayi, yaitu berumur 0 sampai 6 tahun. Tugasnya di sini belajar makan, belajar bermain, belajar minum, dan belajar mengeluarkan air besar maupun air kecil. Tugas perkembangan yang kedua adalah masa usia sekolah dasar. Tugas perkembangan ini berumur 7 sampai 12 tahun, memiliki tugas yang pertama belajar menulis, belajar membaca, dan belajar menghitung. Yang berikutnya, tugas perkembangan usia remaja. Di sini berumur 13 sampai 19 tahun. Tugasnya di sini dia sudah mulai bersosialisasi dengan masyarakat sekitar secara baik, sudah bisa menerima perubahan fisik yang ada dalam dirinya. Yang berikut tugas perkembangan usia dewasa awal, berumur 20 sampai 40 tahun. Tugasnya sudah memiliki pasangan, sudah memiliki pekerjaan yang tetap, dan sudah bisa mengatur keluarganya. Dan yang berikutnya tugas perkembangan usia dewasa media, berumur 40 sampai 60 tahun. Tugasnya di sini sudah bisa lebih mengatur kehidupan keluarganya sehingga keluarganya dapat memiliki kehidupan yang layak. Dan yang terakhir, tugas perkembangan usia dewasa akhir, di sini berumur 60 tahun ke atas. Tugasnya di sini sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih bagus sehingga dia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Adapun 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, aliran nativisme atau biasa disebut dengan aliran pembawaan. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, aliran empirisme atau aliran lingkungan. Aliran ini mengatakan bahwa seorang individu pada saat dilahirkan diartikan sebagai kertas putih yang tanpa tulisan, sehingga individu tersebut harus diberikan didikan di lingkungan sekolah agar perkembangannya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, aliran konvergensi atau aliran persesuaian. Aliran ini menggabungkan kedua aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa seorang individu dapat berkembang menjadi individu yang baik apabila digabungkan antara aliran nativisme dan empirisme sehingga perkembangan individu dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.